Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Putri Marini dengan NIM 19111001036, Prodi S1 Administrasi Publik semester 4 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kontemporer, keluarga berencana, imunisasi, dan bayi tabung. Sumber referensi yang saya gunakan adalah jurnal yang berjudul Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan oleh Al-Fauzi, UIN Jakarta, jurnal yang berjudul Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam oleh Syarif Zubaidah, dan modul Teori AIK. Keluarga berencana adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. Keluarga berencana bukanlah berarti birth control atau tahdid an-nasl, yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan. Menurut Islam, keluarga berencana adalah upaya pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga berencana sebenarnya lebih merupakan suatu usaha untuk membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat di mana kedua orang tua memperoleh kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk menunaikan tanggung jawabnya, melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik sang anak yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka, sehingga nantinya tidak akan meninggalkan keturunan yang lemah, sebagaimana diingatkan Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Berkabeh dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad, dengan perbuatan azal yang sekarang dikenal dengan coitus interruptus, yakni jima terputus, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuai oleh sperma suami. Mengenai azal diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan hadis lain dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Kedua hadis di atas merupakan hadis takriri yang menunjukkan bahwa perbuatan azal yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan. Tidak ada larangan. Jika azal dilarang, maka akan dijelaskan dalam Al-Quran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan, azal hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya berada di tangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lainnya tidak menjamin sepenuhnya berhasil. Secara esensial dan syarih, kedua hadis di atas inilah yang dijadikan dasar hukum dan nas tentang dibolehkannya berkabeh menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengiaskan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan sejenisnya sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Meskipun demikian, dalil-dalil yang syarih tentang KB tidaklah ditemukan dalam Al-Quran, kecuali hanya terdapat dalam beberapa ayat yang dapat diambil pengertian secara umum saja, seperti ketika Allah memberikan peringatan kepada manusia supaya tidak meninggalkan
cucu-cucu yang lemah, sehingga dikhawatirkan kesejahteraannya hidupnya di kemudian hari. Sama juga halnya ketika Allah menganjurkan bagi para ibu supaya menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yang diartikan sekaligus sebagai anjuran menjarangkan kehamilan, tanggung jawab suami istri, dan menjaga resiko yang ditimbulkan oleh anak-anak. Mengenai risiko dan kesusahan bagi orang ibu akibat mengandung dan melahirkan anak-anak itu, ditegaskan pula dalam surah Al-Luqman ayat 14, surah Al-Ahqaf ayat 17, dan beberapa ayat lain tentang fitnah yang disebabkan oleh anak yang banyak. Yang kedua adalah imunisasi. Pengertian imunisasi dalam istilah kesehatan, imunisasi diartikan sebagai pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Biasanya imunisasi bisa diberikan dengan cara disuntikan maupun diteteskan pada mulut. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan untuk membantu tubuh menghasilkan antibodi yang melindungi terhadap penyakit. Vaksin adalah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi, balita, dan ibu hamil. Masalah imunisasi dan vaksinasi merupakan masalah hukum di dalam Islam yang menyangkut ijtihadiyah. Jenis-jenis imunisasi wajib adalah imunisasi yang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam rangka mencegah penyakit menular tertentu yang dibagi menjadi 3, yaitu imunisasi rutin, kegiatan imunisasi secara terus-menerus dan terjadwal. Imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulang untuk mempertahankan imunitas. Imunisasi tambahan diberikan di usia tertentu yang berisiko terkena penyakit. Kemudian imunisasi khusus dilakukan untuk melindungi dari penyakit pada situasi tertentu. Di Indonesia terdapat vaksin yang wajib diberikan pada bayi dan balita, yaitu hepatitis B, BCG, polio, campak, karena merupakan program dari pemerintah. Dalam Islam, kaidah usul fikih mengatakan bahwa mencegah kemudorotan lebih utama daripada mengambil manfaatnya. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum kehalalan vaksin. Sesuai sabda Rasulullah SAW, bahwasanya setiap penyakit ada obatnya, maka penyakit telah dikenai obat. Semoga sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan vaksinasi secara umum, baik itu imunisasi bayi, imunisasi tetanus, dan imunisasi lainnya, maka secara umum fatwa MUI memutuskan antara lain: 1. Imunisasi pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya penyakit. 2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. 3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram atau najis maka hukumnya haram. 4. Imunisasi dengan vaksin dan yang haram dan atau najis tidak diperbolehkan kecuali digunakan pada kondisi tertentu. Belum ditemukan vaksin baru yang halal dan suci, adanya keterangan tenaga medis yang berkompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. 5. Dalam hal ini, jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat atau kecacatan permanen yang akan mengancam jiwanya, dengan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi wajib hukumnya. Yang keenam, imunisasi tidak diperbolehkan dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Menghindari diri dari penyakit adalah kebutuhan, meskipun harus menggunakan vaksin yang mengandung bagian dari sesuatu yang haram. Maka dari itu, ada beberapa dasar pemikiran tentang hukum vaksin. Di antaranya adalah: 1. Virus masuk ke dalam tubuh dan jika tidak ditangani akan menyebabkan cacat atau lumpuh. 2. Terdapat sejumlah orang yang menderita kelainan
kekebalan tubuh yang memerlukan vaksin. 3. Vaksin adalah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Banyak jenis vaksin yang bersumber dari bahan yang haram. 5. Belum ditemukannya vaksin lain yang mengandung bahan halal. Berdasarkan MUI memberikan keputusan yang ada dalam Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 menyebutkan bahwa vaksinasi MR dan SII hukumnya mubah atau diperbolehkan karena dalam kedaruratan dan belum ada vaksin yang terbuat dari bahan yang halal. Yang ketiga, pengertian bayi tabung. Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya sendiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam bentuk sebuah medium cair. Proses dokter mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian dipertemukan dalam sebuah kapsul atau tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Terjadilah pembuahan, lalu istri hamil dan melahirkan. Menurut Majelis Tarjih, proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Jika kapsul itu diletakkan dalam rahim istri kedua atau istri yang lain, perbuatan itu dilarang karena ovum itu bukan milik istri kedua atau istri lainnya. Sperma dan ovum yang ada dalam tabung itu hanya boleh diletakkan dalam rahim istri yang memiliki ovum. Status bayi tabung. 1. Inseminasi buatan dengan sperma suami. Inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri tidak menimbulkan masalah. Nasab anak itu dinisbatkan kepada yang memiliki sperma. Jadi kedudukan anak itu sebagai anak yang sah menurut syariat Islam. Termasuk ia juga berhak mendapatkan hak waris tanpa dibedakan dengan anak yang lahir secara alamiah, sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berikanlah bagian-bagian itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, kemudian selebihnya untuk laki-laki yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, inseminasi buatan dengan sperma donor. Inseminasi jenis ini banyak menimbulkan masalah yang rumit. Akan dinisbatkan kepada siapa anak ini? Apabila dinisbatkan kepada lelaki yang memiliki sperma, menurut syariat tidak boleh, sebab tidak adanya perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Ulama-ulama yang lain pada dasarnya mempunyai pendapat yang sama, bahwa anak hasil dari inseminasi buatan dengan sperma donor itu mutlak tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki donor ataupun kepada suami ibunya. Satu-satunya jalan hanya dengan mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dari suami ibunya. Akan tetapi masalah nasab tidak dapat dinisbatkan kepada suami ibunya. 3. Inseminasi buatan dengan model titipan. Standar anak model titipan ini soalnya lebih rumit, sebab kepada siapa ini akan ditetapkan. Kalau ada anak zina, nasab anak dihubungkan kepada ibunya, yaitu perempuan yang melahirkan dan memeliharanya. Maka pada anak model titipan itu, nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada ibu yang memeliharanya. Hubungan antara anak titipan dan ibu menerima titipan biasa disamakan dengan hubungan pada ibu susuan dan anak susu. Tegasnya, mereka tidak saling mewarisi. Kalaupun ingin mempersoalkan hak waris, maka anak itu hanya berhubungan dengan wanita yang melahirkannya. Dalam hal ini ialah wanita yang dititipi. Hukum penyelenggaraan bayi tabung. 1. Inseminasi buatan pada prinsipnya adalah usaha untuk mendapatkan keturunan dengan memanfaatkan teknologi
yang selalu berkembang. 2. Berusaha mendapatkan keturunan dengan memanfaatkan teknologi bayi tabung bagi pasangan suami istri, pada prinsipnya diperbolehkan. Inseminasi buatan dengan sperma donor dan model titipan akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain masalah silsilah, nasab, dan keturunan. Dikhawatirkan akan juga terjadi perkawinan sedara, sehingga inseminasi dengan sperma donor termasuk perbuatan munkar, serta hukumnya haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.